adalah sebuah sindiran pedas yang dilontarkan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan. Pajak naik, malah joget-joget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Adalah sebuah pernyataan yang dilontarkan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan yang menurut saya adalah sebuah sindiran pedas kepada paslon 02. Pajak naik, malah joget-joget. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan saat melakukan orasi pidatonya di Stadium JIS ketika Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini mereka menyelenggarakan kampanye akbar pada tanggal 10 Februari 2024 kemarin. Tentu ini adalah sebuah pernyataan yang menurut saya tamparan keras bagi orang-orang yang saat ini mendukung paslon 02, yang dalam hal ini mereka juga pastinya setuju dengan adanya kenaikan pajak ini. Dan untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita coba bersama-sama mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan berikut ini. Selamat menyaksikan. Pajak naik, malah joget-joget. Sejak tengah malam, kawasan JIS telah penuh. Semua datang dengan membawa harapan. Tadi tertulis di situ, kami datang tanpa kepentingan, kami datang menginginkan perubahan. Ada yang tulis di depan saya nih, ora butuh duitmu, butuh kepemimpinanmu. Ada yang menulis lagi di sini, kami melanggar larangan istri untuk sampai ke JIS. Tapi kami bukan melanggar konstitusi. Ada yang nulis lagi di sini, capek-capek kuliah urusan teknik, pilih yang melanggar etik. Ada yang menuliskan aspirasi di sini, pajak naik, malah joget-joget. Bu sekalian, bertebaran spanduk di sana. Ada tulisan besar sekali, dukung Amin karena hati, bukan karena transaksi. Spanduk bertebaran, semua membawakan harapan, semua menginginkan perubahan. Dan saudara sekalian, ini yang membuat gerakan perubahan kita menjadi unik. Posternya bukan didanai dari satu sumber yang dicetak di seluruh Indonesia. Posternya dibangun, dibuat, dan didanai oleh kerja-kerja dan keringat-keringat pejuang yang ada di seluruh Indonesia. Karena itu tulisannya berbeda-beda, tapi aspirasinya sama. Tujuannya seragam, yaitu adalah sebuah sindiran pedas yang dibacakan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan ketika melihat tulisan-tulisan yang berseliweran yang dipegang oleh para penggemar, para relawan, para pendukung dari Bapak Anies Rashid Baswedan ketika mereka berkampanye akbar di Stadium JIS pada tanggal 10 Februari 2024.
Itu semua adalah sindiran-sindiran pedas ketika rakyat Indonesia yang dalam hal ini adalah pendukung dari Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar, ketika mereka melihat fenomena perpolitikan yang terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kata-kata yang diungkapkan oleh para pendukung dari Bapak Anies Rashid Baswedan yang mereka tuangkan melalui spanduk-spanduk, melalui kertas-kertas itu tadi, bukan kata-kata yang tiba-tiba muncul, bukan kata-kata yang dikarang-karang, bukan. Tetapi itu adalah fakta yang sesungguhnya yang terjadi hari ini di bangsa tercinta kita ini. Seruan perubahan yang dilontarkan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan bersama para pendukungnya, bersama para relawannya, adalah sebuah niat yang murni, adalah sebuah niat yang tulus yang dilakukan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan bersama para relawannya. Memang dari dulu kita sudah ketahui bersama-sama bahwa koalisi perubahan, mereka memang berjuang, mereka memang menyuarakan tentang hal-hal perubahan. Tetapi ada catatannya bahwa hal-hal yang baik akan terus mereka pertahankan, tetapi hal-hal yang tidak baik akan mereka rubah. Hal-hal yang tidak benar akan mereka lawan. Harapan untuk perubahan. Kami datang dengan hati, bukan karena transaksi. Di sini ada sebuah perbedaan yang mendasar ketika kita melihat kehadiran dari para pendukung Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar. Bila kita bandingkan dengan kehadiran dari Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Stadium Gelora Bung Karno di hari yang sama, di tanggal yang sama, pada 10 Februari 2024 kemarin. Dalam beberapa video yang berseliweran di media sosial, kehadiran dari pendukung Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Gelora Bung Karno itu murni sebagian besarnya adalah massa bayaran. Luar biasa. Sementara kehadiran yang ditunjukkan oleh pendukung dan relawan dari Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar bukan karena bayaran, tetapi mereka datang atas hati nurani mereka, atas inisiatif mereka, atas keyakinan mereka untuk mendengarkan visi dan misi program-program kerja yang akan disampaikan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan bersama Bapak Muhaimin Iskandar. Ketika kita mendengarkan Bapak Anies Rashid Baswedan membacakan tulisan-tulisan yang ada di spanduk yang berseliweran yang dipegang oleh massa itu, tentu ini adalah ungkapan hati rakyat yang harus diketahui oleh seorang pemimpin saat ini. Bahwa bangsa ini tidak sedang baik-baik saja. Alam demokrasi kita saat ini sedang rusak, sedang tidak sehat lagi. Itu semua adalah kritikan-kritikan pedas ketika melihat fenomena perpolitikan di Pilpres 2024 saat ini. Dengan demikian saya mengajak pemirsa sekalian, khususnya para saudara dan saudari saya, pendukung dari Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar, tetaplah konsisten untuk menggunakan suara hati nurani Anda. Tetaplah konsisten untuk menyuarakan kebaikan dan kebenaran, karena hanya kebaikan dan kebenaran yang akan membawa kalian semua pada puncak kemenangan. Dan saya berharap semoga Anies Rashid Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024 ini mereka bisa membuahkan hasil, atau dengan kata lain Dewi Fortuna bisa berpihak kepada mereka. Itu semua kembali lagi ke hati nurani rakyat Indonesia. Saat ini kita hanya bisa berharap, kita hanya bisa menaruh keyakinan. Hasil akan kita ketahui bersama-sama setelah pencoblosan di tanggal 14 Februari 2024 yang lagi 2 hari ini.
Mari kita lanjutkan lagi. Sebenarnya pemimpin yang hari ini sedang lupa diri, lihatlah bahwa sebuah kebenaran, mau ratusan tahun, mau berapapun abad, itu akan terbukti kebenarannya. Apalagi di abad sekarang kita memegang senjata komunikasi handphone. Ratu Kalinyamat lama kita bela namanya karena kita nggak punya handphone zaman itu. Tetapi sekarang semua kesalahan, semua kemiringan daripada kesalahan penyalahgunaan kekuasaan itu akan sangat mudah ditolak, dibantah atau dilawan oleh rakyat. Sebagai akademisi yang mendalami pertahanan dan keamanan, satu aja kegelisahan yang saya rasakan. Masyarakat sudah sangat resah dan marah. Mereka tidak semua bisa bersuara. Jangan sampai people power terjadi. Karena ketika people power terjadi, ini akan lebih parah dari 1998. Karena apa? Karena 98 tadi kita belum punya apa yang sebut sekarang ini yang lebih canggih segala-galanya. Mungkin dulu ada BBM ya, saya lupa juga, atau SMS. Tapi SMS ya zaman itu, masih SMS. Tapi sekarang kita sudah punya ini dan itu lebih mengerikan kalau kita tidak mampu mengontrol. Kepada para senior, ini semua senior yang saya sangat hormati dari Angkatan Darat, Laut dan Udara, saya cuma mau minta tolong Pak Ken, terutama Pak Ken ya. Tolong ingatkanlah adik-adik kita yang mau jadi panglima, mau jadi calon panglima, siapapun itu. Tegak lurus TNI itu harus kepada rakyat dan negara. Bukan kepada Pak Jokowi. Saya nggak tahu, saya nggak kenal, belum ketemu Pak Agus juga, calon panglima kita. Ada di pernyataan di koran beliau akan tegak lurus pada Pak Jokowi gitu, atau kepada Presiden. Itu saya belum konfirmasi ke beliau langsung. Tetapi kalau itu betul, harus diingatkan Pak Ken, itu salah. Tegak lurus TNI kita itu, karena TNI kita adalah dari rakyat untuk rakyat, adalah kepada negara. Buat lu kubu 02 yang gak suka diledek dua-duanya kosong, capres dan pendukungnya, atau pendukung 01 dan 03 yang sebel banget kalau dibilang lu gak bisa dikasih tahu. Tonton sekarang Dirty Vote di YouTube. Film dokumenter ini mengajak kita melihat data dan fakta yang ada di Indonesia yang berkaitan langsung dengan Pilpres 2024, kepemimpinan Jokowi, dan kecurangan-kecurangan yang terjadi. Ini mah produksinya kubu 01, kan? Nggak bisa dikasih tahu. Tonton dulu. Karena gue bilang, video ini berisikan data dan fakta yang valid yang terjadi di Indonesia. Jadi semua datanya valid, dikumpulin sama mereka, dan lu tinggal makan doang. Ibarat kata lu disuapin, tinggal mangat doang, data itu masuk ke otak lu. Gua kasih satu spoiler tentang yang dibahas di video tersebut. Contohnya tentang pengangkatan PJ Gubernur dan PJ Wali Kota. Di situ tertulis 20 PJ Gubernur dan juga 182 PJ Wali Kota. Yang ini berkaitan langsung dengan pemilu, tidak netral. Semisal contohnya PJ Gubernur DKI Jakarta, Pak Heru, dan banyak PJ Gubernur lainnya, silahkan ditonton aja. Intinya video dokumenter ini wajib banget ditonton. Buat lo yang ngerasa lu pintar, buat lo yang ngerasa cerdas dan gak asal ikut-ikut all in aja, silahkan ditonton. Karena yang disampaikan di video ini adalah data dan fakta yang sebenar-benarnya. Durasi videonya memang agak panjang, 1 jam lebih 57 menit lebih 22 detik. Jadi video ini khusus untuk orang-orang yang mau berpikir dan mau menerima data. Linknya gue taruh di bio gue. Hari ini adalah hari tenang, di mana setelah beberapa hari yang lalu para capres dan cawapres telah melakukan kampanye akbar untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Namun yang bikin geger seantero negeri adalah hari ini dirilis sebuah film dokumenter yang berjudul Dirty Vote, di mana pada film itu diungkapkan berbagai macam kecurangan pemilu 2024. Nah, di dalam film dokumenter itu terdapat 3 pakar hukum tatanan negara. Jadi semua yang ada di dalamnya bisa dipertanggungjawabkan dan kredibel. Di situ dijelaskan secara detail, secara rinci, dan menggunakan penalaran fikir yang sangat terperinci. Jadi buat teman-teman yang masih bingung menentukan pilihan, buat teman-teman yang masih ikut-ikutan untuk memilih salah satu paslon, saya sarankan untuk menonton film ini. Kenapa? Karena film ini sungguh amat berbobot. Terlebih untuk yang baru pertama kali memilih, untuk ya tadi yang ikut-ikutan, itu wajib menurut saya untuk menonton. Karena kalian akan dipertontonkan bagaimana orang di luar sana yang mencoba mencurangi pemilu 2024 ini. Gitu. Dan untuk kubu 02 jangan panik dong. Kayak gitu kok langsung panik sih, langsung bikin konversi pers tentang fitnah. Itu kayak gitu. Nggak mungkin dong kalau itu semua fitnah. Di situ ada 3 hukum tata negara loh yang
berbicara dan itu sudah sesuai ahli di bidangnya, ibaratnya seperti itu. Jangan panik kayak gitu. Jadi terlihat kan kalau memang kalian melakukannya. Ini buat teman-teman pesannya cuma satu, tonton. Kalaupun itu ya memang membutuhkan waktu cukup lama ya, selama 2 jam, kurang lebih 2 jam. Tapi itu masih bisa kok teman-teman sembari makan, sembari mengerjakan tugas mungkin. Mungkin juga apa ya, cemilan juga bisa sih sambil nyemil. Dan untuk itu bisa dinikmatin karena itu sangat ringan untuk diterima untuk semua kalangan. Jadi jangan pernah menggadaikan atau memilih pemimpin hanya karena ikut-ikutan atau kalian tidak mengetahui dulu rekam jejaknya. Karena apa? Indonesia terlalu berharga untuk hanya diserahkan kepada seseorang yang haus akan jabatan dan kekuasaan sehingga rela melakukan apapun sampai menuju tujuan yang mereka inginkan. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video di season kedua. Ada 3 cuplikan video. Namun video yang paling menarik menurut saya di mana kita mendengarkan bersama-sama pernyataan yang dilontarkan oleh Koni Rahakundini Bakri. Tentara Nasional Indonesia itu adalah milik negara dan rakyat, bukan milik Jokowi. Ini adalah pernyataan pedas yang kita rakyat Indonesia harus kita renungkan bersama-sama dan harus kita lihat dengan fenomena-fenomena yang terjadi selama ini di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Terus terang, saya secara pribadi sangat setuju dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Koni Rahakundini Bakri. Yang namanya kebenaran sampai kapanpun dia akan tetap menjadi kebenaran. Tetapi yang namanya kemunafikan, kebubrukan, yang diproduksi oleh orang-orang ataupun para elit yang sedang mencari panggung kekuasaan, suatu saat pasti akan terbongkar. Ibaratnya sepandai-pandainya Anda menyimpan yang namanya bangke, pasti akan tercium juga. Dengan demikian, saya ingin mengajak kepada pemirsa sekalian bahwa pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh Koni Rahakundini Bakri tadi semoga saja bisa menyadarkan kita akan bobroknya, akan rusaknya demokrasi di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sehingga kita mendengarkan dengan jelas sebuah pernyataan yang menurut saya sangat luar biasa, bahwa TNI itu adalah milik negara dan rakyat, bukan milik Presiden Joko Widodo. Semoga kita bisa memahami hal ini dengan melihat situasi atau fenomena-fenomena politik yang terjadi khususnya menjelang Pilpres 2024 ini. Lalu pada poin yang kedua, ada 2 cuplikan video yang menjelaskan tentang film dokumenter yang berjudul Dirty Vote. Di sini kita diajak untuk bersama-sama menyimak, untuk bersama-sama melihat, bersama-sama mendengarkan tentang film dokumenter yang diproduksi oleh orang-orang penting, oleh tokoh-tokoh ahli tata negara yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kita diajak agar kita mampu untuk melihat mana yang benar dan mana yang salah. Kita diajak untuk melihat kecurangan-kecurangan yang diproduksi oleh kelompok-kelompok tertentu
dalam Pilpres 2024 ini. Dan tokoh-tokoh yang ada dalam film dokumenter ini adalah mereka-mereka yang menurut saya adalah pribadi-pribadi yang kredibel, pribadi-pribadi yang bertanggung jawab, dan data-data yang mereka sampaikan adalah data-data yang valid. Tidak mungkin mereka membuat karangan atau narasi yang bebas mereka ciptakan hanya enak untuk didengar. Tetapi itu semua tentunya mereka sudah siap untuk mempertanggungjawabkan. Semoga saja pemirsa sekalian bisa meluangkan waktu kurang lebih 2 jam untuk menyimak film itu. Karena itu menceritakan tentang kebobrokan, tentang kejelekan, tentang kecurangan yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia terkait dengan Pilpres 2024 ini. Semoga saja kita semua bisa meluangkan waktu untuk menyimaknya. Mari kita lanjutkan lagi. Kita orang yang beragama, orang yang bertakwa, tidak boleh menjelek-jelekan orang lain. Tidak boleh menghina orang lain. Tidak boleh menfitnah orang lain. Ada yang nyamar sebagai nelayan. Berani-beraninya loh itu. Nyamar sebagai nelayan, nyamar sebagai petani, dan mengatakan kami tidak perlu makan siang gratis. Itu sedang diusulkan menerima Piala Citra. Saya malah mau usulkan Oscar. Itu lumayan, apa tuh? Dia nggak usah, dia jangan jadi caleg. Dia harusnya jadi apa? Jadi apa itu? Bintang sinetron. Bintang sinetron. Ada yang nyamar sebagai nelayan, nyamar sebagai nelayan, nyamar sebagai petani, dan mengatakan kami tidak perlu makan siang gratis. Itu sedang diusulkan menerima Piala Citra. Saya malah mau usulkan menerima Oscar. Jadi malu saya dulu pernah dukung beliau. Bapak-bapak di mana-mana sukanya ngomongin orang-orang, gibah, ngomong depan umum. Saya kira cuma buzzernya aja loh yang goreng isu itu, ternyata bosnya juga goreng. Padahal dia orang partai sendiri, ngerti banyak caleg yang dari tukang becak jadi caleg, nelayan jadi caleg. Emang apa salahnya? Emang apa salahnya ngungkapin aspirasi ke calon presiden? Baik itu caleg, baik itu rakyat, semuanya. Emang apa salahnya, Pak? Pak Wo, kan Pak Wo udah minta maaf kemarin di debat. Apakah minta maaf kemarin cuma nyari simpati? Udah minta maaf di debat, kemudian ngomong lagi Pak Anies di belakang. Ini namanya tobat sambel. Bu yang elegan kampanye itu. Kayak Pak Anies ngadain desak Anies, ngomongin program-program. Ini jauh-jauh ke stadion di Bandung, dihadiri 10 juta. Malah gibain orang. 10 juta sama semutnya dihitung. Ya
Ya karena saya berakal sehat dan waras gitu. Itu satu. Kedua, saya tidak butuh makan gratis. Karena kan balik lagi profesi saya itu di teman-teman event organizer, talent-talent MC dan lain, dan kita semua setiap bekerja itu selalu dikasih klien makan. Bahkan makanannya pun enak-enak, bukan sekedar nasi kotak. Dan satu lagi yang saya nggak suka adalah kenapa beliau ini, Pak Prabowo maksud saya, milih wakil yang melanggar hukum dan konstitusi. Itu udah bad attitude banget. Itu udah demokrasi kita tuh udah jadi lampu merah. Karena hukum aja dilanggar, apalagi rakyat. Dan yang paling saya nggak suka adalah ketika kami mati-matian dulu tahun 2019 belain Pak Prabowo, sampai kita tuh disemprot gas air mata. Beliau malah masuk Menhan, dan parahnya teman-teman kita yang mendukung ditengok pun tidak sama sekali. Paling itu yang saya bilang, berarti orang ini memang mengejar jabatan. Kan berbeda dengan yang dia bilang saya tidak butuh jabatan Mas Anies. Nah itu sangat berbanding terbalik dengan kenyataannya. Beliau itu sangat ambisius. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video di season ketiga. Terus terang, saya sama sekali tidak percaya dengan omongan dari seorang Prabowo Subianto. Kenapa saya tidak pernah percaya dengan omongan dari seorang Prabowo Subianto? Beberapa waktu yang lalu saat debat capres yang terakhir, Prabowo Subianto menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Lalu tadi kita juga mendengarkan di awal-awal pembicaraan Prabowo mengatakan bahwa kita tidak boleh saling memfitnah, kita tidak boleh saling menjatuhkan, kita tidak boleh saling mencaci maki dan lain sebagainya. Tetapi apa? Pada akhirnya kita melihat seorang Prabowo Subianto masih juga memfitnah Anies Rashid Baswedan, masih juga memfitnah para pendukung dari Bapak Anies Rashid Baswedan. Ya, mungkin ini adalah karakter, tabiat yang sudah dibentuk dalam diri seorang Prabowo Subianto yang tidak bisa dirubah kembali. Rakyat Indonesia harus tahu akan hal itu. Omongan dari seorang Prabowo Subianto memang tidak bisa dipercaya. Ini adalah bukti nyatanya. Dan masih percayakah kita dengan calon pemimpin yang seperti ini? Seandainya dia terpilih menjadi orang nomor satu di bangsa ini, mau jadi apa negara kesatuan Republik Indonesia ini kalau dipimpin oleh manusia yang tidak konsisten seperti Bapak Prabowo Subianto ini? Ini adalah fakta yang bisa kita lihat bersama-sama, yang bisa kita pelajari bersama-sama, yang harus sadarkan kita. Jangan kita melihat sudah seperti ini, tetap aja masih dukung. Tetap aja masih bela. Itu namanya kegoblokan yang luar biasa. Pantaskah seorang pemimpin harus mengeluarkan pernyataan-pernyataan seperti ini? Goblok, dasmu, brengsek, dan lain sebagainya. Kalau seorang pemimpin tidak punya attitude, apalagi harapan untuk generasi penerus bangsanya? Apalagi harapan yang bisa diberikan kepada para pengikutnya? Sungguh, saya tidak pernah menyangka bahwa ada seorang calon presiden yang punya tabiat dan karakter seperti ini. Jujur, saya sebagai rakyat jelata merasa malu ketika melihat calon pemimpin tetapi punya tabiat atau karakter yang seperti ini. Semoga saja kita bisa sadar. Biar jangan sampai di suatu hari nanti kita baru menyesal. Di sisi lain,
kita juga mendengar alasan kenapa orang tidak suka atau tidak setuju dengan program makan siang gratis. Ini adalah alasan-alasan yang rasional. Tentu, saya berharap kita, rakyat Indonesia, bisa berpikir dengan menggunakan logika akal sehat, agar waktu yang tersisa lagi 2 hari ini, di tanggal 14 Februari, benar-benar orang yang kita pilih, pemimpin yang kita pilih, adalah mereka yang pantas, mereka yang punya kualitas, yang punya track record, yang punya tabiat atau karakter yang baik. Jangan sampai hanya karena ulah dari pemimpin kita, marwah dan dari bangsa dan negara ini benar-benar hancur. Mungkin itu adalah tanggapan singkat saya. Mari kita lanjutkan lagi. Halo semuanya, bangun kalian, jangan tidur aja. Kalian kabar nggak kalau dunia ini lagi terbalik-balik? Kepajak kalian sana, semuanya harganya mahal, ya. Nah, jadi kalian harus berpikir untuk kedepannya, berpikir memilih pemimpin yang benar, yang bisa menurunkan harga-harga, yang bisa mensejahterakan kita. Ini harga udah mahal semua, beras tinggi, semua harga tinggi. Kalian berpikir nggak? Kami harus mencukupi semua kebutuhan rumah tangga itu perempuan, ibu-ibu. Tahu? Jangan kalian taunya joget-joget yang kalian pilih. Kalian nggak tahu siapa yang membuat kita ini susah sekarang. Pemimpin Indonesia ini siapa? Sekarang anaknya pula lagi mau dinaikkannya. Pikir, gaji pejabat mau dinaikkan yang tidur-tidur aja di kantor sana. Pikir, sementara pajak kita mau dinaikkannya. Pikir, siapa yang susah? Pikir, pakai akal sehat kau. Pikir, perubahan yang betul. Tahu kau, nomor 1 itu yang paling betul. Sekian. Jadi saya itu diminta ketemu Pak Rosan di tengah-tengah pergolakan ini mau menuju ke sini. Pak Rosan minta saya gabung di 02. Saya sampaikan Pak Rosan, kenapa saya mesti gabung 02? Saya ini akademisi, saya ada di mana-mana. Toh saya bantu Pak Prabowo minta apa nih untuk bikin roadmap pertahanan kalau jadi presiden. Saya di tim itu Pak. Oke. Lalu dia bilang nggak bisa, harusnya Mbak Kolin lebih clear, pakai baju biru muda masuk. Saya bilang, sebentar, sebelum saya bilang apa dulu, saya mau tanya, emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Ini nyampaikan Pak Rosan loh, duta besar kita mantan di Amerika. Jadi rencananya 2 tahun. 3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Saya langsung bangun, sebentar Pak Rosan. Jadi akan 2 tahun, lalu langsung diganti oleh Gibran. Pertanyaan gua bodoh aja nih. Lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Kalau saya jadi Gibran atau jadi Pak Jokowi, saya matiin besok. Loh, betul nggak sih? Kalau dia bisa mengkhianati Ibu Megawati Soekarno Putri dengan segala perjuangan yang menjadikan dia ada di istana sampai 2 kali, ada jadi gubernur Jakarta, ada jadi wali kota, apa bedanya dia bisa bunuh Pak Prabowo di tengah jalan? Makanya statement saya kan jadi kuat bahwa Pak Prabowo itu digunakan, bahwa Gibran itu memberatkan. Itu kan bahasa-bahasa saya, dan saya of course saya bilang sama Pak Rosan, saya nggak mungkin ada di sana. Di sini saya akan membahas tentang pendukung 02 yang selalu hadir ataupun selalu ada di setiap kampanye yang dilakukan oleh kubu 03. Hal seperti ini sebenarnya sudah terjadi cukup lama. Sejak awal-awal kampanye, pendukung 02 juga sudah mulai merecoki kegiatan ataupun acara-acara yang dilakukan oleh pendukung 03 ataupun acaranya 03. Tetapi di sini akan mulai saya ulik ataupun saya bahas karena oleh petinggi-petinggi ataupun influencer dari 03 sudah mulai berbicara tentang itu, terutama Bu Puan, kemudian Cak Lontong dan sebagainya macamnya. Mereka sudah mulai berbicara tentang adanya pendukung 02 yang hadir di acara 03. Dari analisa saya, ada 2 macam analisa yang akan saya sampaikan pada video kali ini. Analisa yang pertama adalah, itu adalah sebuah tindakan terorganisir. Artinya memang ada yang menyuruh, yang tujuannya hanya untuk membuat image ataupun pandangan melalui layar kamera, melalui media sosial, bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 03 tidak akan ramai apabila tidak ada orang-orang dari pendukung 02.
Sehingga di media sosial FYP yang terjadi adalah membuat huru-hara, membuat kecemasan pada netizen untuk melihat, oh pendukung 02 kok selalu ada di mana-mana dan sebagainya macamnya. Ini merupakan sebuah tindakan-tindakan yang terorganisir, alias ada yang mengkoordinasi atau ada yang menyuruh, sehingga mereka yang hadir dalam acara-acara tersebut, pendukung 02 yang hadir di acara 03 bisa jadi memang dibayar untuk melakukan hal tersebut. Ini analisa yang pertama. Analisa yang kedua adalah apabila memang tindakan yang dilakukan tersebut tidak terorganisir ataupun tidak ada yang menyuruh sama sekali, memang keinginan sendiri dari pendukung 02 itu untuk hadir dalam acara 03, maka tujuannya tetap sama, yaitu membuat huru-hara di media sosial yang membuat kecemasan secara masif terhadap netizen. Netizen yang menonton itu banyak yang terpengaruh. Mohon maaf. Jadi banyak yang terpengaruh. Bagi mereka-mereka yang masih bimbang ingin memilih siapa dari ketiga paslon itu, mereka banyak yang terpengaruh. Ini sebenarnya gimana sih acara 03 ini rame nggak sih, kok ada pendukung 02? Itu mempengaruhi. Sehingga ini adalah sebuah trik marketing ataupun trik branding yang dilakukan oleh pendukung 02 yang mereka lakukan tanpa melakukan sebuah argumentasi. Jadi tugas-tugas mereka yang tidak bisa melakukan argumentatif ataupun tidak bisa berbicara ataupun berdebat dengan kubu lain, mereka hanya bisa melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu. Jadi dua analisis itu menurut saya yang paling cocok ataupun yang paling tepat untuk mendeskripsikan pendukung 02 yang selalu hadir di acaranya 03. Karena apabila dipikir secara logis, ya, dipikir secara mentalitas, siapa sih yang berani menyusup ke kandang lawan hanya dengan beberapa orang saja? Resikonya bisa masuk ke rumah sakit dan itu sudah terjadi di beberapa waktu yang lalu. Pendukung 02 yang hadir dalam acara-acaranya 03, mereka masuk ke rumah sakit. Itu adalah resiko yang harus dialami. Tetapi hal itu tidak menyurutkan pendukung 02 untuk melakukan tindakan hal yang sama hingga sampai detik ini. Karena apa? Karena tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali dengan cara seperti ini untuk menaikkan elektabilitas 02. Ingat ya teman-teman, pendukung 02 di sini tuh bertarungnya secara media sosial. Sehingga segala cara apapun dilakukan hanya untuk kepentingan media sosial. Karena media sosial lah yang mereka gunakan untuk menarik ataupun membawa para netizen yang belum bisa menentukan pilihan terpengaruh untuk memilih mereka dengan berbagai macam branding yang dilakukan di media sosial. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini. Dari cuplikan-cuplikan video awal hingga akhir yang berkaitan dengan informasi menjelang Pilpres 2024 ini, tentu adalah pesan-pesan penting kepada kita semua agar kita lebih wanti-wanti, agar kita lebih waspada dalam memilih pemimpin di Pilpres 2024 kali ini. Terus terang, saya secara pribadi melihat bahwa akan ada catatan sejarah bahwa Pilpres yang paling hancur, Pilpres yang paling rusak, Pilpres yang benar-benar tidak berkualitas akan terjadi di pesta demokrasi tahun 2024 ini. Bagaimana tidak ketika kita melihat film dokumenter dengan judul Dirty Vote itu, mereka membongkar semua kecurangan-kecurangan di Pilpres 2024. Dan itu semua adalah by data, dan semua itu dilakukan oleh orang-orang yang adalah ahli hukum tata negara yang tentunya adalah pribadi-pribadi yang kredibel. Semoga saja waktu lagi 2 hari mampu untuk mengetuk pintu hati kita dan menyadarkan kita bahwa di Pilpres 2024 kali ini, cara saya untuk menyelamatkan bangsa ini agar tidak hancur, cara saya untuk mencegah agar pajak tidak naik, cara saya untuk mencegah agar generasi penerus bangsa ini bisa merasakan kemakmuran,
bisa merasakan kemajuan di negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah dengan memilih mereka yang benar-benar berkualitas, yang benar-benar pantas, yang benar-benar layak untuk menjadi pemimpin di bangsa ini. Jangan terbuai dengan goyang gemoi. Jangan terbuai dengan gimmick-gimmick politik yang dimainkan oleh para penguasa, oleh tim pemenangan dari kubu-kubu tertentu. Tetapi kita harus mampu untuk mempelajari segala track record dan rekam jejak mereka, melihat kualitas mereka, melihat kemampuan mereka. Itu adalah poin penting agar kita bisa menemukan sosok yang benar-benar pantas untuk menjadi pemimpin di periode 2024 sampai 2029. Mungkin itu saja tanggapan singkat saya, dan saya mohon maaf bila ada tutur kata terbuah bahasa saya ataupun hal-hal lain yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Mari kita bersama-sama sukseskan Pilpres di tahun 2024 ini dengan memilih mereka yang pantas dan layak untuk menjadi presiden di periode 2024 sampai 2029. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila. Untuk kita semua, tetaplah semangat dan jangan lupa untuk selalu berpikir waras.